Pak dan Ibu. Tapi boleh kita lihat bagaimana kisah seorang sahabat ya. Namanya itu Sa'ad bin Mu'az kalau tidak salah. Sa'ad bin Mu'az ini Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh dihitung usianya hidup itu tidak lebih dari 36 tahun. Sa'ad bin Mu'az. Dan dia adalah seorang pemimpin suku yang ada di kota Madinah. Dan disegani. Karena pemimpin suku itu Pak dan Ibu ada seseorang yang disegani, yang ditinggikan, yang semua perkataannya diikuti. Nah itu yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'az. Ketika usianya 30 tahun dia mendapat kabar duta pertama yang berdakwah ke kota Madinah yang bernama Mus'ab bin Umair menyebarkan risalah di situ. Karena mengancam posisi Sa'ad, maka dia utus adiknya sendiri, tapi bukan kandung, untuk menyampaikan pesan kepada Mus'ab bin Umair. Pesannya tiada lain adalah, tolong hentikan dakwah itu, kalau tidak kami akan menyerang, berbuat dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha hadhihi al-ummah la nabiyya ba'dah. Allahumma asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Yang semua kita hormati beliau Ustaz Khairul, ketua yayasan kita. Semoga Allah beri kelapangan dan kemudahan kepada beliau, kesehatan dan selalu. Yang kita hormati juga kepala sekolah kita Ustaz Fabrino Chandra, yang alhamdulillah memberikan suatu sarana untuk kita lebih memperbanyak lagi ketaatan dan kesolehan kita. Seluruh untuk kepanitiaan yang hadir pada kesempatan ini, dan kepada majelis guru, ustaz dan ustazah, wabil khusus kepada ayah dan bunda yang hadir pada kajian kita Mukhayyam Quran yang diselenggarakan oleh sekolah. Kita berharap semoga amalan inilah yang akan menyebabkan Allah ridho dengan kita. Amalan ini semoga Allah jadikan sebab-sebab Allah berikan keberkahan itu kepada kita semuanya. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama tentulah kalimat yang sangat pantas untuk kita hamba yang dhaif ini adalah mengucapkan alhamdulillah, wujud kenyataan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara syukur, maka sebenarnya kita sedang membicarakan keinginan kita kepada Allah. Apa keinginan kita? Kita lebih menginginkan lagi ke depan itu lebih baik. Maka dengan bersyukur itulah caranya kita memastikan apa yang kita lakukan ke depan itu adalah dalam rangka kebaikan. Karena seperti itu Allah yang Allah katakan dalam ayat yang selalu dibacakan kepada kita dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kata Allah kalian di atas nikmat itu berperilaku syukur, la azidannakum, maka akan Allah tambah. Bapak dan Ibu, bukanlah ketika bertambahnya nikmat itu dalam kehidupan kita bukankah suatu kebaikan? Ketika Allah berikan dan Allah berikan kepada kita nikmat dan nikmat itu, ketahuilah itulah kebaikan yang sebenarnya. Apalagi keberkahan yang kita dapat di atas nikmat itu.
Dan semoga dengan jalan itu yang kita pilih terjauhlah kita dari perbuatan dan perilaku kufur. Karena kekufuran itu yang akan membuat jauh kehidupan kita dari keberkahan. Kekufuran itu Bapak dan Ibu yang akan membuat kehidupan kita penuh dengan permasalahan. Sedikit masalah, bisa jadi itu disebabkan dengan cara kita di atas kehidupan ini, di atas nikmat itu kurang bersyukur. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kata baginda Rasul, kalaulah sejatinya dia itu orang beriman, maka kehidupan orang beriman itu semuanya adalah kebaikan, apapun yang dia dapati. Tapi dengan catatan memang dia itu adalah orang beriman gitu. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau, ajaban li amril mu'min. Artinya sungguh menarik, sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Kita garis bawahi ini Rasul berbicara tentang orang beriman gitu. Inna amruhu kullahu lahu khair illa lil mu'min. Kata baginda Rasul, kalaulah orang beriman itu sejatinya seluruh permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan itu semuanya kebaikan. Dan itu sekali lagi kata Rasulullah tidak akan dirasakan dan tidak akan ditemukan dalam kehidupan orang-orang yang tidak beriman. Mengapa? Karena Rasul mengatakan, kalaulah orang beriman, kata Rasulullah, in asabat husarra sakar fakana khairullah. Kalau orang beriman, kata baginda Rasul, yang dia hidup di permukaan bumi ini kemudian mendapatkan nikmat dia, Allah mudahkan urusannya, Allah beri dia kecukupan dan rasa puas dengan itu, bahagia kehidupannya walaupun tidak berlebih-lebihan, gampang saja urusannya. Ketika berumah tangga, keluarganya akur, anak-anaknya baik, walaupun dia tidak memiliki fasilitas yang lebih. Ketika itu yang dia dapati, yang dia terima bagi orang beriman, maka dia menerima penuh dengan kesyukuran. Fakana khairullah, syukur di atas nikmat itu satu kebaikan. Wa in asabathu dharra, akan tetapi ketika orang beriman, kata Rasulullah, diuji dia dengan cobaan, silih berganti masalah hidup datang kepadanya, mulai dari mungkin karirnya, ekonominya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan dengan diri dia sendiri bermasalah. Tapi kalau orang beriman, kata Rasul, mendapatkan posisi itu, dia terima dengan kesabaran. Fakana khairullah, sabar tadi Bapak dan Ibu juga suatu kebaikan. Maka sejenak coba kita renungkan, bukankah kehidupan yang sedang kita alami ini beranjak dari dua sisi itu saja? Kalau tidak sedang berbahagia kita menerima nikmat, maka sedang bersedih mungkin di atas cobaan. Kalau orang beriman, kata Rasulullah sekali lagi, dua posisi itu adalah peluang kebaikan kepadanya. Bagi orang yang mendapatkan nikmat, maka dia akan berucap alhamdulillah. Bagi orang yang diuji dengan cobaan, tetap juga alhamdulillah yang akan dia ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur bukan karena kita pintar, bersyukur bukan karena kita kaya, bersyukur bukan karena kepandaian kita, tapi pandainya kita bersyukur itu tiada lain sekali lagi, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat tauladan kita yang satu ini, baginda Nabi, bagaimana beliau mencontohkan hidup ini kepada kita, sungguh tidak main-main. Padahal kita tahu Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah gitu, penghulu dari sekian nabi, manusia pilihan yang terbaik. Maka bagaimana beliau mencontohkan, sering kita dengar kisah ini Bapak dan Ibu,
Apa kisahnya? Ketika Nabi Muhammad SAW qiyam di malam hari ya. Dan ini selalu kita dengar gitu. Tapi sejauh mana kita menyerap dari pesannya itu? Ibunda Aisyah mendapati kaki Nabi Muhammad itu betisnya bengkak gitu. Kan seperti itu yang kita terima kisahnya. Dan bengkaknya itu apa? Dan pun tidak tanggung-tanggung disebabkan karena lamanya beliau qiyam gitu. Lamanya beliau tilawah tak kala beliau mendirikan sholat dalam ruku, dalam i'tidal dan segala macamnya. Jadi suatu ketika Ibunda Aisyah mendapati betis Nabi Muhammad itu bengkak. Kemudian ditunggu keesokan hari beliau bertanya. Inti pertanyaan itu, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Muhammad, mengapa sampai seperti ini engkau beribadah? Padahal kata Ibunda Aisyah, engkau adalah manusia pilihan Allah. Tak kala engkau berbuat salah sekalipun Allah ampuni kesalahan itu. Engkau dimuliakan dari makhluk-makhluk yang lainnya, bahkan orang lain iri denganmu. Kenapa? Karena tidak akan dibukakan pintu surga itu sebelum engkau yang akan masuk ke dalamnya. Tapi mengapa sampai seperti ini harus beribadah ya Rasulullah? Apa jawaban baginda Rasul untuk kita semuanya? Yang harus kita petik pelajarannya satu kalimat saja dari baginda Rasul untuk menjawab pertanyaan Ibunda Aisyah tadi. Apa jawaban beliau? Afala an akuna abdan syakur. Apa tidak boleh, kata baginda Rasul, hamba menjadi orang yang bersyukur di atas nikmat yang sudah kita rasakan. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita maksimalkan peluang ini. Mari kita maksimalkan. Maka dari itu kita mulailah kegiatan kita ini dengan sama-sama meluruskan niat kita semata karena Allah. Ketahuilah, Allah lah yang akan membalasi amalan ini. Allah lah nanti yang akan mempertemukan kita dengan apa yang sudah kita kerjakan ini. Dan itu syaratnya ketika memang betul ini kita kerjakan semata karena Allah. Tapi kalau ada disebabkan karena yang lain, inilah yang menjadi hijab bagi kita nanti untuk tidak mendapati balasan sebagaimana yang kita inginkan. Maka dari itu, mari kita mohonkan kepada Allah secara bersama-sama. Insya Allah kita hafal dengan doa tilawatil Quran ini. Semoga hadirnya kita di sini memang betul-betul kita merasakan kita sedang berakrab-akrab dengan Allah dengan membaca Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Qurannya. Bagi Bapak yang hafal, mari kita ikuti. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Semoga Bapak dan Ibu apa yang akan kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, hadirnya kita di sini sekali lagi bukan karena kita yang hebat. Tapi ketahuilah, kitalah yang mungkin untuk saat ini Allah pilih. Dari 600 orang wali murid kita, kalau kita kalikan 2 itu 1.200 ya. Alhamdulillah Allah pilih yang bisa mengikuti kemarin setelah kita evaluasi. Kurang lebih ada 13 orang, alhamdulillah. Termasuklah bunda-bunda yang duduk di depan ini dari 13 itu gitu. Dan semoga Allah berikan keberkahan. Karena hadirnya kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah adalah suatu tempat yang amat Allah muliakan.
Sebagaimana baginda Rasul mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baiti min baitillah yajluna kitaballah wa yatadarrasunahu illa nazalat alaihimul malaikah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa zakarallahu fi man indah. Jadi kata baginda Rasul, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Saya yakin pada Ibu, masjid ini adalah tempat di mana Allah muliakan, termasuk salah satu di antara rumah Allah. Kemudian hadirnya mereka bersama-sama, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu dengan yang lainnya, melainkan akan turun kepadanya as-sakinah, ketentraman, dan akan dinaungi orang-orang tersebut dengan rahmat, dan di sekelilingnya ada para malaikat. Kemudian Allah menyebut satu persatu di antara kita yang hadir dalam majlis ini di arasnya. Jadi Bapak dan Ibu, kehadiran kita bukanlah suatu kehadiran yang menurut kita sia-sia, tidak, tapi ini adalah kehadiran yang Allah sudah skenariokan kita untuk bisa hadir pada kesempatan ini. Maka kata baginda Rasul, yang hadir orang pada kesempatan ini semata-mata dia tidak lain, kata Allah, akan diturunkan sakinah kepadanya. Apa itu sakinah Bapak dan Ibu? Ketentraman, paling tidak kita bisa memahami. Ada kenyamanan gitu. Kemudian orang yang hadir dalam majlis ini membaca kitab Allah akan dilimpahi dan dilingkupi keberhadirannya itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat mengelilinginya, dan yang sangat unik lagi, hari ini nama kita satu persatu sedang Allah bincangkan dengan makhluk-makhluk yang ada di arasy sana. Oh, ada Zahyu Helmi yang hadir. Mungkin mereka tidak kenal, tapi Allah sebutkan gitu. Oh, ada Zah Putri, ada Ustadz Ale, ada Ustaz Isra. Inilah salah satu kaidah Bapak dan Ibu, ada yang kita dengar kalimat majhulun fis sama wa mashhur majhulun fil ard wa mashhurun fis sama. Orang-orang ini tidaklah begitu viral kehidupan di dunianya gitu. Ya kenapa? Karena dia bukan artis, bukan juga orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah sehingga diekspos banyak oleh orang. Majhulun fil ard, dia tidak tersebut namanya di permukaan bumi, tapi masyhur fis sama, terkenal namanya di atas langit, di arsy Allah. Penyebabnya ya ini gitu, kita hadir dalam majlis ini. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau ingin mendapatkan kajian hari ini, maaf, gampang sekali gitu, amat gampang. Dengan siapa kita ingin mengambil ilmunya, sumbernya dari siapa? Amat gampang hari ini, apalagi dengan Android ini Bapak dan Ibu. Josia wa anak taraga mentalakikan bacaan Al-Quran kita, mengaji Al-Quran itu Josia pulih. Taraga wa anak Abdul Somad Ustaz, cari Ustaz Abdul Somad, channelnya itu Nabi Isra, ketik adanya tuh. Yang bosakan ngaji barame-rame, bawa Abdul Somad tuh ke kamar awak seorang, paduo saja nyok. Tapi mengaji ya, mengaji dengan Abdul Somad boleh. Pasai pulau Abdul Somad nak dia siale, nak Buya Isra bisa pulau kori gitu. Cari channel beliau, bawa Buya Isra tuh kamar awak, tapi mengaji. Dapet nak ilmunya, dapet. Tapi pertanyaannya, keutamaan majlis itu kita dapatkan tidak? Tidak. Keutamaan seseorang hadir dalam majlis itu tidaklah akan dia dapatkan kalaupun dia mengaji dengan orang-orang terkenal sekalipun, tapi tidak pernah hadir dalam majlis. Yang malaikat tadi tidak akan datang kepadanya, yang rahmat Allah tidak akan menaunginya, yang malaikat tidak mengelilingi, yang namanya tidak akan disebutkan Allah di arasy sana. Tapi karena hadirnya kita di Masjid Agung ini, walau hanya dengan Ustadz Rai, insya Allah dengan keutamaan majlis ini kita dimuliakan nanti di mahkamah
Allah. Hadir dalam majlis Bapak dan Ibu itu suatu keutamaan. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa, kata baginda Rasul, yang menyengaja, yang mempermudah jalannya untuk hadir dalam sebuah majlis ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka nanti kala Allah juga akan permudah jalan orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah ingin kita Bapak dan Ibu dengan amalan ini nanti kala Allah masukkan kita ke dalam surganya? Maka perbanyaklah hadir dalam majlis ilmu. Kemudian hadir dalam majlis ilmu Bapak dan Ibu bukan juga sembarangan amal yang sedang kita kerjakan. Walaupun seperti ini bentuknya Bapak dan Ibu, tempat kita, orang-orangnya, tapi pernah baginda Rasul mengatakan, iza marartu birriyadatil jannah farda'u. Kata Rasul, apabila kalian mendapati taman-taman surga itu di tempat kalian, farda'u, maka berhentilah di taman itu, di tempat itu, nikmati taman itu. Faqala, bertanya para sahabat, wa marriyatul jannah ya Rasulullah, apa taman yang kau maksud ya Rasulullah? Baginda Rasul mengatakan majlis ilmu, atau dalam matan lain Allah Rasul mengatakan majlis zikir. Ternyata hadir dalam majlis ini ya Pak dan Ibu, kita sedang berada dalam taman-taman surga. Dan mudah-mudahan betulan kita nanti dengan sebab ini Allah kumpulkan bersama-sama di taman surga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka malu rasanya kita, benar-benar malu ya, kalau sebenarnya kita ingin berbicara tentang Al-Quran. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bukti cintanya Allah kepada kita. Kira-kira Bapak dan Ibu, sempurnakah cinta seseorang ketika kekasihnya mengirimkan surat kepada dia? Masih takana zaput mendapat surat pertama dari yang kita cintai, maksudnya ibu atau ayah gitu kan, karena berjauhan dikirimi surat. Kemudian surat tadi ya Pak dan Ibu tidak pernah kita baca sama sekali, hanya kita simpan saja gitu. Padahal pesan yang hendak disampaikan dalam surat itu adalah pesan yang amat besar. Nyampang kok mati ya mak di tu sawah nan di ujung tu kau nah, parak nan di rimbo tu kau nan punyo bisu nah, ya kan? Kemudian ruko nanti go tingke di simpang rumbio tu untuk kau bisu nah. Tapi karena kelalaian kita tidak mau acuh dengan surat itu, bahkan kita cuekkan saja, seolah-olah orang tua itu akan mengirim surat meminta sesuatu dari kita. Tapi dia tidak kita baca, lewat berita besar tadi. Kira-kira Pak dan Ibu, nyampang meninggal orang tua nama dia itu yang berwasiat seperti tadi nan surat tadi hilang dulu. Sebenarnya itu hak awak, tapi karena lalainya kita tidak mau membaca tadi, akhirnya tidak dapat. Malu kita Pak dan Ibu sebenarnya kalau baca Al-Quran, kita pun sendiri yang membahas pun tidak sanggup. Karena Al-Quran ini betul-betul amat besar keutamaannya. Nah di antaranya Pak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini paling tidak ya dengan Al-Quran minimal ya seperti Ustaz Khairul sampaikan tadi, kita sadar kita ini adalah manusia yang umurnya amat pendek gitu. Dalam umur yang pendek dan singkat itu kadang cenderung banyak pula dosa yang kita lakukan gitu. Maka tak kunjung datang keberkahan itu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan sehari muhayam Quran ini yang menyebabkan kehidupan kita ke depan lebih berkah lagi. Satu juz yang kita hatamkan secara bersama, satu Al-Quran kita hatamkan hari ini, mudah-mudahan ini memancing berkahnya hidup itu datang kepada kita. Berkah itu Pak dan Ibu tidak mesti banyak gitu. Apa itu berkah? Yazidu bil khair. Keberkahan itu adalah bertambahnya dari segi kualitas kebaikan kita. Anak kita miliki
berkah, ciri-cirinya mendatangkan kebaikan dengan yang sesuatu itu gitu. Usia kita pendek Pak dan Ibu. Tapi boleh kita lihat bagaimana kisah seorang sahabat ya. Namanya itu Sa'ad bin Mu'az kalau tidak salah. Sa'ad bin Mu'az ini Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dihitung usianya hidup itu tidak lebih dari 36 tahun. Sa'ad bin Mu'az. Dan dia adalah seorang pemimpin suku yang ada di kota Madinah. Dan disegani. Karena pemimpin suku itu Pak dan Ibu ada seseorang yang disegani, yang ditinggikan, yang semua perkataannya diikuti. Nah itu yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'az. Ketika usianya 30 tahun dia mendapat kabar duta pertama yang berdakwah ke kota Madinah yang bernama Mus'ab bin Umair menyebarkan risalah di situ. Karena mengancam posisi Sa'ad, maka dia utus adiknya sendiri, tapi bukan kandung, untuk menyampaikan pesan kepada Mus'ab bin Umair. Pesannya tiada lain adalah tolong hentikan dakwah itu, kalau tidak kami akan menyerang, berbuat dan segala macam. Disampaikan. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu Ustazah semuanya? Ketika utusan Sa'ad itu datang kepada Mus'ab, dia lebih dahulu disuguhkan oleh Mus'ab sebuah pertanyaan. Tolonglah dengar dulu dari kaji kami kau. Nyampang kalau tidak berkesesuaian jawabanku, ya sudah, kami tidak memasukkan. Di situ terlihat kalimat yang begitu adil tanpa paksaan. Akhirnya utusan tadi lambat laun mendengarkan, ternyata dia mengucapkan syahadat di saat itu. Tapi kesaksian dia tadi dia sembunyikan dari Sa'ad bin Mu'az. Kembali dia kepada Sa'ad bin Mu'az yang mengirimnya tadi. Dia sampaikan dengan berdalih, payah bana menemui si Mus'ab kok. Kalau mau dia itu tuan saya langsung bertemu. Karena dia menginginkan sebenarnya ini akan menyampaikan tidak ketemu sedihnya. Tapi supaya nyoba soboknya Mus'ab nyubuh alibi seperti itu. Payah bana menemui Mus'ab kok gitu. Akhirnya Sa'ad dengan kesalnya dia berniat menemui Mus'ab. Dan ternyata sampai di tempat Mus'ab, hal yang sama dilakukan oleh Mus'ab. Wahai Tuan, dengarkanlah terlebih dahulu apa yang hendak saya sampaikan. Kalau sekiranya saya sampaikan ini Tuan tidak berkenan, ya sudah, tidak apa-apa. Kami pun tidak memaksakan. Lagi-lagi dia mendengarkan kalimat yang menyejukkan tanpa paksaan. Akhirnya lambat laun pun ketika itu Sa'ad mendengar pesan itu, dia menyatakan kesaksiannya kepada Allah dan Rasulnya masuk Islam. Tapi ingat, ini adalah seorang pemimpin suku yang punya kaum yang sangat fanatik. Maka tak kalah Sa'ad bin Mu'az pulang kepada kaumnya, terlebih dahulu dia lihat kondisi kaumnya. Bukan dia langsung menyatakan keislamannya, tapi dia tanya dulu kepada kaumnya, wahai kaumku, aku ini siapa? Kata kaumnya, engkau adalah pimpinan kami, kau adalah panutan kami, kau adalah orang yang akan kami iakan di atas perkataannya. Nah, ketika kondisi itu sudah didapatkan oleh Sa'ad bin Mu'az, maka ketika itu dia berkata, saya sudah menyatakan mengikuti ajaran Muhammad dan beriman kepada Tuhannya. Subhanallah, Bapak dan Ibu, dia pertaruhkan ketika itu jabatan yang dia miliki. Seandainya pengikutnya berkata, kami tidak akan ikut denganmu wahai Sa'ad, habislah dia. Tapi dia korbankan itu. Dan setelah Sa'ad menyatakan kesaksiannya kepada Islam di saat itu, apa yang terjadi? 6 tahun sisa kehidupannya dia habiskan untuk menolong agama Allah. Berbagai macam perperangan diikuti oleh Sa'ad bin Mu'az ini. Sampai terakhir peperangan dia terkena tombak, terkena dengan pedang musuh. Dalam kondisi yang tidak bisa lagi. Sampai-sampai Rasul membawanya ke sebuah tempat. Kemudian bersama dengan Rasul berkata. Dan di saat itu puncak terjadinya pengkhianatan dari kaum Ansor sebahagian. Ketika itu Rasulullah ingin memutuskan perkara ini. Beliau bertanya kepada Sa'ad bin Mu'az, bagaimana dengan status kawan-kawan kita yang berkhianat dari kaum Ansor ini? Apa kata Sa'ad bin Mu'az? Ya Rasulullah, adapun laki-laki yang berkhianat, bunuh saja mereka. Kalau perempuan yang ada di situ, jadikan mereka tawanan.
lantas dari harta-harta mereka jadikan ghanimah, bagikan untuk perjuangan kita. Kata Rasulullah, benar kau wahai Sa'ad, sama jawabanmu dengan apa yang Allah katakan. Tak lama setelah itu Sa'ad pun meninggal. Hanya 6 tahun bapak dan ibu dia tersentuh dan membela agama Allah ini. Apa yang terjadi ketika Sa'ad meninggal? Arsy Allah berguncang, kata Rasulullah SAW. Dan jenazah Sa'ad bin Mu'az diiringi oleh 7 malaikat Allah, 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti kata 6 tahun keberkahan dia dapat dari segi usianya.